Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita masih mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, muatan IPA dengan pembahasan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kompetensi dasar 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri beberapa tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan manfaat beberapa tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Coba nak kalian perhatikan gambar-gambar tanaman pada layar. Nah, di sana ada tanaman teratai, ada tanaman anggrek, tanaman keladi, pakis, dan juga kaktus. Kalian tahu bahwa kelima tanaman tersebut memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Kenapa ya? Kok tempat hidupnya bisa berbeda-beda? Sebelumnya, kita baca dulu yuk informasi mengenai bunga teratai. Nah, bunga teratai tumbuh di air. Allah memberikan keunikan tersendiri bagi tanaman ini agar dapat menyesuaikan diri dengan habitatnya. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai teratai tumbuh menjalar hingga daunnya dapat mengapung di air. Daun teratai besar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Saat air terpercik ke daun teratai, daun tersebut seperti menolak air dan membuatnya seperti manik-manik yang berguling. Saat air menggelinding dari permukaan teratai, air akan turut serta membawa debu, kotoran, dan kuman yang melekat kembali ke perairan atau rawa. Hal ini membuat teratai memiliki mekanisme membersihkan diri sendiri sehingga membuat teratai dapat bertahan di air tanpa membusuk, anti kotor, dan anti kuman. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Pohon bambu memiliki ciri khusus, yaitu memiliki bulu-bulu halus dan tajam yang melekat pada pelepah dan batangnya. Bulu-bulu itu disebut lugut. Lugut pada tanaman bambu berfungsi sebagai pelindung diri atau pengusir musuh. Nah, jika manusia menyentuh lugut, maka kita akan merasa gatal seperti terkena bulu dari ulat bulu. Daun yang besar dan lebar, tangkai yang berongga pada tanaman teratai, serta bulu-bulu halus yang tajam pada tanaman bambu merupakan contoh tanaman beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, sekarang apa ya yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari makhluk hidup beradaptasi adalah yang pertama, untuk dapat mempertahankan kelestarian hidupnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencari makan. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Dan yang keempat, untuk mempertahankan diri dari pengaruh perubahan lingkungan
seperti perubahan cuaca ekstrim atau perubahan keadaan tempat tinggal. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan dan biasanya sering disebut sebagai tumbuhan air. Tumbuhan hidrofit mengandalkan nutrisi dari air untuk bisa bertahan hidup. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: yang pertama, sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Yang kedua, tumbuhan hidrofit memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Yang ketiga, daunnya muncul ke permukaan air. Dan yang keempat, mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Nah, akar pada tanaman hidrofit ini biasanya berserat dan berbulu yang fungsinya untuk menyerap zat hara dalam air. Contoh dari tumbuhan hidrofit diantaranya adalah tumbuhan eceng gondok, tumbuhan teratai, dan tumbuhan kiambang. Yang kedua, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat bertahan hidup di daerah yang lembab. Tumbuhan higrofit terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Tidak berbeda jauh dengan tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit ini memiliki daun yang tipis dan lebar, memiliki banyak mulut daun atau stomata supaya proses penguapannya lebih cepat. Ciri-ciri dan contoh tumbuhan higrofit. Yang pertama, tumbuhan higrofit memiliki daun yang tipis dan lebar. Yang kedua, tumbuhan higrofit memiliki batang tanaman yang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Dan yang ketiga, daun muda pada tanaman higrofit atau tumbuhan higrofit umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contoh tumbuhan higrofit diantaranya adalah tanaman paku, tanaman lumut, dan tanaman keladi. Tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering dan tandus atau di daerah yang sedikit air, seperti di gurun pasir. Nah, ciri tumbuhan xerofit antara lain, yang pertama, dia biasanya berdaun tebal dan sempit. Kadang-kadang berubah bentuk atau daunnya itu berubah bentuk menjadi duri, menjadi sisik, atau tidak mempunyai daun. Yang kedua, tumbuhan xerofit memiliki batang yang tebal dan dilapisi oleh lapisan lilin. Di dalam batang tebal tersebut terdapat jaringan penyimpan air. Nah, yang ketiga, tumbuhan xerofit ini mempunyai akar yang panjang. Gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Struktur tubuh tanaman xerofit dirancang untuk mencegah terjadinya penguapan air secara berlebihan dan mampu menyimpan cadangan air bagi tubuh tumbuhan di lingkungan dengan kadar kandungan air yang sedikit. Nah, contoh dari tumbuhan xerofit diantaranya adalah pohon kaktus atau tanaman kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan Kamboja Jepang. Tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut, di mana mereka bisa bertahan di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Adapun salah satu contoh dari tumbuhan halofit ini adalah tanaman bakau. Ciri-ciri dari tumbuhan halofit: yang pertama, separuh tubuhnya tergenang air. Yang kedua, tanaman halofit memiliki akar yang kuat. Dan yang ketiga, akar tanaman halofit berada di bawah air, namun ada juga sebagian yang berada di atas permukaan air. Yang terakhir, tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Biasanya tumbuhan ini bisa dengan mudah ditemukan di area tempat tinggal manusia. Selain itu, tumbuhan mesofit masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu, meskipun ada juga yang merupakan tumbuhan rerumputan. Contohnya adalah tumbuhan pisang, pepaya, mangga, rumput, dan lain sebagainya. Ciri tumbuhan mesofit diantaranya: yang pertama, biasanya daunnya lebar dan tipis.
Yang kedua, akar dapat tumbuh cepat dan juga bercabang. Nah, yang ketiga, stomata pada tumbuhan mesofit ini biasanya berada di bawah daun. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Tentunya bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Nah, yang kedua sebagai bahan sandang. Contohnya seperti serat kapas yang dapat dijadikan sebagai bahan membuat kain katun. Yang ketiga sebagai bahan bangunan. Ya, di sana ada kayu jati atau pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti yang batangnya atau kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, manfaat tumbuhan bagi manusia maupun lingkungan adalah sebagai bahan industri. Contohnya seperti getah karet dapat dibuat sebagai bahan pembuat ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagai bahan membuat cat, kayu pinus dimanfaatkan sebagai industri kertas, dan kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Manfaat lainnya, tanaman dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna, contohnya adalah tanaman sawi dan pandan untuk mendapatkan warna hijau, tanaman wortel untuk mendapatkan warna jingga, dan tanaman kunyit untuk mendapatkan warna kuning. Selain itu, tanaman juga bermanfaat untuk menjaga kualitas air, seperti tanaman bakau yang menjadi penyaring alami bagi air laut agar dapat menjadi air tawar. Tanaman juga berfungsi untuk membersihkan udara. Daun dan permukaan tanaman dapat menyerap dan menyaring zat bahaya dari udara. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk oleh-oleh tugasnya, kalian dapat mengerjakannya pada Google Form yang linknya akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.